Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidayanti dari akuntansi D 2019, NIM 7211419069. Di sini saya akan menjelaskan materi bab ke-10 mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama-tama yang akan saya bahas yaitu mengenai moral, etika, dan hukum. Etika, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti karakter. Etika merupakan sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka terhadap perilaku mereka. Kemudian moral. Moral ini merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Nah, yang ketiga ialah hukum. Hukum ini adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Hukum di Amerika Serikat. Ada 3 yaitu privasi, paten penalti lunak, pada bulan Juli 1988, kemudian ada kejahatan komputer pada tahun 1984. Selanjutnya ada Undang-Undang Paten Penalti Lunak di Uni Eropa. Nah, pada tahun 2002, sebagai jawaban atas State Street Discussion yang telah mendorong banjirnya pendaftaran paten penalti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi pengusaha di Eropa. Nah, Parlemen Uni Eropa ini mengusulkan agar standar paten penalti lunak ini yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Kemudian ada Undang-Undang Privasi Pribadi di RSC. Baik pemerintah dan warga negara Cina semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Salah satu masalah adalah istilah privasi seringkali memiliki konotasi yang negatif karena diasosiasikan dengan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Para aktivis pribadi di Cina menuntut diadakannya peraturan yang akan melindungi data pribadinya masing-masing, seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, sifat fisik, dan bahkan alamat maupun nomor telepon. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan akan budaya etika. Bagaimana budaya etika diterapkan? Jadi, tugas-tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkatan, dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Kemudian, meletakkan kredo program dan kode pada tempatnya. Jadi, kredo perusahaan memberikan dasar untuk melaksanakan program etika perusahaan. Kode etika tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Kemudian alasan dibalik etika komputer. Menurut James H. Moore, mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut seperti secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama. Yang pertama, hak asasi dan komputer. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis saja, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Kemudian ada hak privasi. Nah, hak ini menurut Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat dikenal dengan memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Nah, ini yang pertama adalah meningkatkan kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata dan lain sebagainya. Kemudian kode etiknya.
Keharusan kode etik yang ditulis dengan sebuah narasi singkat itu ada 4. Yang pertama ialah keharusan moral umum. Yang kedua ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Yang ketiga ialah keharusan kepemimpinan organisasi. Dan yang keempat ialah kebutuhan terhadap kode. Nah, di sini anggota ACM harus mengindikasi dukungan untuk kode etiknya. Nah, ada 3 macam hak. Yang pertama, hak untuk mendapatkan keakuratan, yaitu komputer memungkinkan tingkat keakuratannya tidak akan dicapai dengan sistem non-komputer. Yang kedua ialah hak untuk mendapatkan akses. Sebelum diperkenalkannya basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat. Yang ketiga ialah hak kepemilikannya. Di sini yang dibahas adalah hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Vendor pelantir lunak dapat menghindari pencurian dari hak kepemilikannya. Kemudian selanjutnya ialah audit informasi. Ada 2, yaitu pentingnya objektivitas. Hal unik ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lainnya. Yang kedua ialah jenis aktivitas audit. Ada audit finansial dan audit operasional. Nah, di kedua ini mereka mencari 3 fitur sistem dasar. Yang pertama ialah kecukupan pengendalian, yang kedua ialah efisiensi, dan yang ketiga ialah kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Kemudian ada kode etik dan peranti profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem dan terdiri dieksploitasi di 8 hal pentingnya. Yang pertama ialah masyarakat, yang kedua ialah klien dan atasan, yang ketiga ialah produk, yang keempat ialah penilaian, yang kelima ialah manajemen, yang keenam ialah profesi, yang ketujuh ialah kolega, dan yang terakhir adalah diri sendiri. Kemudian pengaruh Sarbanes-Oxley. Jika dahulu sebelum tahun 2002, tidak ada alasan yang kuat mengapa CEO menjadi mercusuar integritas informasi di dalam perusahaan. Nah, sekarang alasannya itu sudah ada. Untuk merespons skandal keuangan perusahaan di Enron, WorldCon, sekarang MC, Healthshot, dan TVO, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Secara resmi dinamai Undang-Undang Perlindungan Investor dan Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik pada tahun 2002. Dan proposal undang-undang ini disetujui oleh DPR 423-3 dan Senat 99-0 dan disahkan oleh Presiden Bas pada tahun 30 Juli 2002. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yang dikenal sebagai SOX adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.